Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Malam ini langit tidak begitu ceria. Bulan muncul, tapi tak begitu semangat, sehingga sinarnya redup. Awan yang mengelilingi pun menambah kesan bahwa bulan sedang malas untuk memberi penerangan di bumi. Yang saya katakan ini mungkin Anda anggap lebay, alay atau apalah. Mungkin iya, kita ini terlalu lebay dalam menyikapi setiap masalah dan keadaan. Kemarin ada teman saya bilang bahwa Allah telah menghukumnya. Allah tidak adil katanya. Lalu saya bertanya, kenapa? Dia menjawab, aku dulu kan kaya, sukses, semua ada. Tapi sekarang aku dibuat bangkrut dan tidak tersisa sedikit pun katanya. Dalam hati saya sebenarnya kaget dia ngomong seperti itu. Tapi jujur saya nggak kaget-kaget amat gitu ya. Karena saya pun pernah mengalami. Lalu saya ajak dia duduk dan mulailah saya menyampaikan apa yang saya tahu sesuai pengalaman saya. Saya bilang kepada teman saya bahwa kita ini, manusia ini, sering sekali menggerutu, mengeluh dengan situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan yang sedang kita alami dan rasakan. Mungkin kalau bisa, kita berharap selama hidup kita senang terus, bahagia terus, kaya terus, berkuasa terus, dan lain sebagainya. Lalu kenapa Allah membuat hidup dan keadaan kita berubah-ubah? Bukankah mudah bagi Allah itu membuat kita semuanya ini, di seluruh dunia ini, makhluknya ini dibuat bahagia kan mudah? Pasti Allah mudah membuat kita bahagia seperti itu. Sehingga tidak ada lagi yang merasa tertindas, terabaikan, tersakiti karena cinta, hancur keluarganya, dan seabrek contoh masalah. Kenapa Allah membuat ini semua? Apakah Allah tidak sayang pada makhluknya? Katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi buktinya mungkin ya, itu yang akhirnya muncul di dalam batin kita. Semua keluhan seabrek-abrek dalam batin kita muncul, dan kita sering sekali tidak menyadari bahwa semua yang telah diatur di dunia ini, termasuk apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan, telah diatur sedemikian rupa dengan sangat indah dan sempurna oleh Tuhan. Seringkali pula kita menganggap bahwa Allah tidak adil pada kita, seperti yang teman saya sampaikan tadi. Bahkan mungkin lagi kita bertanya dalam batin, kenapa sih tidak setiap malam saja bulan ini dibikin terang? Malam identik dengan gelap. Kenapa Allah tidak membuat bulan terus bersinar utuh setiap malam, sehingga bumi tidak lagi terasa gelap? Padahal Allah Maha Bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Sangat mudah itu semua dilakukan. Sebenarnya semua yang terjadi di dunia ini dan apa yang kita alami selama ini adalah bentuk cinta kasih Allah pada kita. Lalu dia menjawab, mana buktinya? Saya dulu sukses, saya dulu kaya, semuanya berlimpah. Tapi sekarang saya jatuh miskin, usaha bangkrut dan sebagainya. Teman saya tetap tidak terima dengan
keadaan yang sekarang ini dia alami. Saya tidak putus asa untuk terus mengajak teman saya ini kembali sadar tentang apa yang telah dia alami saat ini. Lalu saya lanjutkan lagi ngomong pada teman saya, gini bro, mari kita buka perlahan-lahan. Kita cari di mana sebenarnya kasih sayang Allah itu. Jika kita pernah diberi kekayaan, kesuksesan, kejayaan, lalu sekarang semua hilang, bukan karena Allah tidak sayang, bukan Allah benci pada kita, namun malah sebaliknya, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan dan kesusahan, sesungguhnya semua itu adalah ujian. Saat kita jaya, mampukah kita tetap ingat dengan Allah? Ingatkah kita kepadanya? Mungkin jarang sekali, karena begitu kita kaya, jaya, sukses, bergelimang harta, dan seolah-olah semua ada pada kita, semua ada di genggaman kita, dan kemudian banyak orang-orang yang mengelilingi kita dengan berbagai sanjungan dan pujian, maka lupalah kita kepada Allah, Zat yang telah memberikan kita kejayaan dan kesuksesan itu. Teman saya mulai terdiam dan mungkin berpikir, mungkin dalam batinnya teman saya ini ngoceh, kamu ini seperti ustadz saja. Tapi ya biarlah dia menganggap apa. Yang penting saya kepingin mengajak kembali teman saya ini sadar bahwa apa yang ia alami tidak seperti apa yang ia pikirkan, terutama tentang Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian saya lanjutkan bercerita pada dia. Dengan segala kekayaan dan kesuksesan yang dulu telah kamu rasakan, dan sekarang sebenarnya kamu sedang ditegur oleh Allah. Allah berusaha mengingatkan kita dengan mencabut semua apa yang pernah kita alami. Allah sedang mengingatkanmu dengan mencabut semua kejayaan, kemewahan, dan bahkan mungkin kekuasaan dari hidupmu. Dicabut semua, dan tinggallah hatimu yang merana, sakit, pedih, malu, dan mungkin kau merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Karena saya lihat teman saya semakin kelihatan galau, kelihatan bingung, lalu saya jeda kata-kata saya dan saya ke belakang untuk mengambilkan secangkir kopi dan kemudian saya suguhkan kepadanya. Dan setelah saya persilahkan, lalu dia angkat gelas itu dan dia mulai mencicipi kopi yang saya suguhkan. Tapi ternyata setelah dia meminum sedikit kopi itu, lalu dia ludahkan. Saya tanya, kenapa? Dan dia menjawab, kamu niat enggak ngasih aku kopi? Kemudian saya ke belakang dan saya kembali lagi dengan cangkir yang sama dan saya suguhkan. Dan kemudian setelah dia mencicipi kopi yang saya suguhkan, dia tersenyum dan bilang, nah ini pas, manisnya pas, kamu pandai sekali menaruh gula sehingga pas rasanya, manisnya pas, itu katanya. Kemudian setelah itu saya bilang bahwa sebenarnya saya tadi sengaja menyuguhkan kopi pahit di awal untukmu, dan saya yakin kau pasti akan protes, kenapa tidak manis? Begitu merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, kita protes. Dan begitu kamu merasakan kenikmatan, kamu pun salah menganggapnya. Teman saya menoleh, maksudmu apa? Setelah kamu minum dan kamu mengatakan manis, kamu langsung menganggap bahwa saya menaruh gulanya tepat.
sehingga rasanya menjadi nikmat. Padahal bukan gula yang saya taruh dalam kopimu, tapi madu. Teman saya tambah bingung apa maksud saya. Sambil menikmati suasana malam, saya lanjutkan bercerita. Begini sahabatku, kita ini sering menganggap salah, sering protes ketika sedikit saja rasa tidak enak itu muncul dan kita alami. Tapi begitu kita merasakan kenikmatan, kita lupa dan kita selalu salah sangka bahwa sebenarnya yang manis bukan hanya gula. Kita lupa kalau madu pun juga punya rasa manis, sehingga kita langsung mengatakan bahwa yang manis itu pasti gula. Tidak pernah terfikir dalam angan kita bahwa madu juga bisa menyebabkan rasa manis. Maksud saya adalah kita tidak pernah berpikir dan kita tidak pernah menyangka bahwa apa yang telah digariskan oleh Allah selalu ada maksud, selalu ada tujuan. Mungkin saat kita kaya, saat kita jaya, kita lupa bersedekah, kita melupakan teman, kita melupakan keluarga, dan lain sebagainya. Sehingga Allah cabut semua itu, dan agar kamu merasakan dan menghargai serta mensyukuri posisimu pada saat kamu jaya. Allah juga mengajarkan pada kita dengan menciptakan gula dan madu itu agar kita selalu berbaik sangka kepada siapapun, terutama kepada Allah. Jangan pernah hanya pilih kasih, jangan hanya berpikir bahwa yang manis gula, tapi juga berpikirlah yang manis adalah madu. Artinya jika kamu sukses lagi, jaya lagi, kaya lagi, maka jangan hanya berpikir bahwa itu adalah murni dari hasil usahamu, tetapi kau juga harus ingat bahwa kesuksesan yang kamu dapat tidak bisa lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak disangka setelah saya berbicara seperti itu, teman saya menoleh dan kemudian merangkul saya, memeluk saya, kemudian dia menangis. Seakan-akan dia menemukan kembali jati dirinya. Dan saya pun juga tak sadar ikut meneteskan air mata. Saya pun turut ikut bahagia, karena paling tidak, meskipun saya tidak bisa membantu secara materi, saya bisa kembali mengajak dia, kembali menyadarkan dia bahwa apa yang dialami bukanlah karena Allah tidak cinta, tetapi malah sebaliknya, semua yang kita alami adalah bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada makhluknya. Intinya adalah bahwa apapun yang kita alami, ujian seberat apapun yang kita alami, merupakan proses yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita naik peringkat, agar kita naik derajat. Di sekolah saja untuk naik kelas kita harus mengikuti ujian, dan saat mengikuti ujian rasanya berat sekali, rasanya sulit sekali, susah sekali. Tapi begitu kita bisa melewatinya, kegembiraan, kebahagiaan kembali datang karena kita naik kelas. Marilah kita juga selalu berbaik sangka kepada siapapun dan selalu menghormati siapapun. Tidak hanya gula yang manis, tapi madu pun manis, atau sebaliknya, tidak hanya madu yang manis, tapi gula juga punya rasa yang manis. Yakinlah bahwa apa yang kamu rasakan itu merupakan ujian. Kelihatannya memang pelangi selalu ada di atas kepala orang lain, tapi sesungguhnya orang lain pun menganggap pelangi itu juga di atas kepala kita. Bisa jadi kebahagiaan yang kita lihat dan dirasakan oleh orang lain hanya selayang pandang
dan sebatas mata memandang. Hanya rasa syukur yang akan menghilangkan semua sakwa sangka itu. Hanya dengan rasa syukur akan membuat kita semakin dekat dan semakin nikmat dalam mengarungi kehidupan ini. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.